Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali engkau mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya sepakat bahwa hidup ini hanyalah sementara dan pasti nantinya kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat takwa kita sering mendengarnya, bahkan setiap Jumat senantiasa diwasiatkan oleh khatib, tetapi terkadang kita tetap tidak berubah. Peringatan-peringatan disampaikan untuk bertakwa, tetapi kita tidak bisa menjadi orang yang bertakwa. Allah mengatakan haqqa tuqatih, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa, bukan sekedar ucapan di lisan ataupun tulisan yang disebarkan. Haqqa tuqatih adalah mengingat selalu Allah Azza wa Jalla dan tidak melupakannya, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan dan tidak kufur kepadanya, mentaati perintah Allah dan tidak durhaka kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita semua bakal mati. Kita melihat sendiri orang tua kita meninggal dunia. Kita menyaksikan sendiri bagaimana kita menguburkan saudara-saudara kita. Allah berpesan, jangan mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah Ta'ala memberikan balasan kepada Nabi Muhammad SAW berupa pahala yang terus mengalir dan tidak pernah putus. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Qalam, wa inna laka la ajran ghairu mamnun, dan sesungguhnya engkau memiliki pahala ghairu mamnun, yaitu pahala yang tidak pernah putus. Dan janji yang semisal juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin yang beramal soleh. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat At-Tin, Allah mengatakan, illal ladina amanu wa aminus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, dia mendapatkan pahala yang ghairu mamnun, yaitu pahala yang tidak pernah putus. Sehingga ada sisi kesamaan balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mendapatkan pahala yang terus mengalir? Karena beliaulah manusia pertama yang mengajari umat ini untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa membaca Al-Qur'an, kita mengenal salat, kita bisa melaksanakan berbagai macam ibadah karena beliaulah yang mengajarinya pertama kali. Sehingga dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau pahala yang terus mengalir sesuai dengan jumlah kaum muslimin yang mereka beribadah kepada Allah. Dalam arti setiap ibadah yang kita lakukan, maka Nabi SAW turut mendapatkan pahalanya, baik yang kita hadiahkan maupun yang tidak kita hadiahkan. Sehingga sekalipun seseorang membaca surat Al-Fatihah meskipun tidak dihadiahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, otomatis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turut mendapatkan pahalanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yasin, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qadamu wa atsarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan sesuatu yang telah mati. Wa naktubu ma qadamu, dan kami mencatat amal yang telah mereka kerjakan. Wa atsarahum, demikian pula dengan dampaknya. Sehingga ketika ada seseorang beramal dan dari amalnya mendapatkan dampak kebaikan, maka Allah memberikan pahala untuk amalnya berikut dampak kebaikannya. Dan sebaliknya, ketika orang melakukan keburukan dan memberikan dampak buruk kepada yang lainnya, maka Allah memberikan dosa baginya dan juga dosa dari dampak buruknya. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi orang yang pionir dalam kebaikan, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang terus mengalir, pahala yang disebabkan karena pengaruh baik dari amal yang kita kerjakan. Demikian sebagai khutbah yang pertama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara amal yang lain di mana Allah akan memberikan pahala bagi pelakunya sekalipun dia sudah tidak bekerja adalah amal berupa rutinitas yang dilakukan oleh orang mukmin kemudian dia tidak bisa melakukannya karena suatu uzur tertentu. Nabi SAW bersabda, "Idza maridul abdu aw saqara, kutiba lahu ma kana muqiman sahiha." Ketika seorang hamba itu sakit atau dia sedang safar sehingga dia tidak bisa melakukan ketaatan yang menjadi rutinitasnya, kutiba lahu ma kana muqiman sahiha. Sehingga ketika ada seorang mukmin dia memiliki kebiasaan puasa sunnah Senin Kamis atau sholat malam atau membaca Al-Quran, termasuk juga hadir kajian, datang sholat berjamaah di masjid dan seterusnya, lalu suatu ketika dia sakit atau karena uzur disebabkan usia sehingga dia tidak bisa melakukan rutinitas amal solehnya, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pahala sebagaimana rutinitasnya. Sebab orang ini meninggalkan amal ketaatan bukan karena malas, tetapi dia tidak bisa melakukan amal itu disebabkan karena uzur. Dan itulah tafsir yang disampaikan oleh Imam Ibnu Mu'allaf, salah seorang ulama mazhab Malikiyah, ketika beliau menafsirkan firman Allah, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, dia mendapatkan pahala yang terus mengalir. Dalam arti kata Ibnu Mu'allaf, ketika orang itu sudah tua sehingga tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana dia masih muda, Allah tetap memberikan pahala baginya. Sebagaimana rutinitas ketika dia masih kuat melakukannya. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ada di antara kita yang dikasih oleh Allah usia yang panjang namun fisik tidak mendukung sehingga tidak bisa hadir ke masjid, tidak bisa puasa sunnah, tidak bisa ibadah sunnah yang lainnya, maka disebabkan uzur yang dia miliki, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pahala baginya. Mumpung kita semua masih diberi kesehatan serta kesempatan oleh Allah, kesempatan kekuatan fisik, marilah kita manfaatkan kesempatan ini untuk melakukan rutinitas amal soleh yang bisa kita lakukan. Semoga nantinya ketika kita tidak bisa melakukannya, ketika kita sudah tua dengan fisik yang lemah dan lain sebagainya, Allah tetap memberikan pahala bagi kita. Itulah harapan seorang mukmin yang beramal soleh yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ajrun ghairu mamnun. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi khatib dan jamaah sekalian. Semoga kita semua dimudahkan untuk memperbanyak amal soleh, dimudahkan untuk menjalankan sholat berjamaah di masjid dan seterusnya, senantiasa istiqomah dalam kebaikan
diberikan keturunan anak yang soleh solehah, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.